Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfanano, biasa dipanggil Vanda, dengan NIM 2109000000234. Di sini saya akan menjelaskan tentang model memori Atkinson dan Shiffrin di tahun 1968. Memori merupakan penyimpanan informasi di setiap waktu yang dapat digunakan kembali saat ini dan masa yang akan datang. Tahapan-tahapan pada ingatan meliputi pengodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali. Adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia menunjukkan bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, segala macam aktivitas belajar tentu melibatkan memori, dan segala macam proses belajar melibatkan aspek memori. Menurut Atkinson dan Shiffrin, memori dapat dibedakan menjadi memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Pemrosesan informasi secara umum dimulai dari input suatu informasi, encoding, dilanjutkan dengan penyimpanan sensoris, penyaringan, pengenalan pola, tahap seleksi, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Dalam memori jangka pendek, suatu informasi sudah dapat direspon, dan bila dapat dilanjutkan ke memori jangka panjang, informasi itu akan bersifat lebih permanen. Sistem memori terdiri dari memori episodi, memori semantik, dan memori prosedural. Dan yang pertama ini, input sensoris adalah penghantaran atau konduksi sinyal dari reseptor sensori, misalnya sel pendeteksi cahaya, di mata ke pusat integrasi. Integrasi adalah proses penerjemahan yang berasal dari stimulasi reseptor sensori oleh lingkungan. Kedua, yaitu sensori memori. Sensori memori didefinisikan sebagai penyimpanan informasi yang singkat dalam suatu cara yang khusus. Sensori memori pada seseorang mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera. Selanjutnya yang dibawa yaitu ada teori Desai. Teori yang mengusulkan bahwa ingatan memudar hanya karena berlalunya waktu. Oleh karena itu, informasi kurang tersedia untuk pengambilan nanti seiring berjalannya waktu dan ingatan, serta kekuatan ingatan berkurang saat seseorang mempelajari sesuatu yang baru. Jejak memori neurokimia dibuat, namun seiring berjalannya waktu, jejak ini perlahan terurai. Melatih informasi secara aktif diyakini sebagai faktor utama yang menangkal penurunan sementara ini. Dipercaya secara luas bahwa neuron mati secara bertahap seiring bertambahnya usia, namun beberapa ingatan yang lebih tua bisa lebih kuat daripada kebanyakan ingatan baru-baru ini. Dengan demikian, teori Desai sebagian besar mempengaruhi sistem ingatan jangka pendek, artinya ingatan yang lebih tua dalam ingatan jangka panjang seringkali lebih tahan terhadap guncangan atau serangan fisik pada otak. Diperkirakan juga berlalunya waktu saja tidak dapat menyebabkan lupa. Dan teori Desai juga harus memperhitungkan beberapa proses yang terjadi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada attention, yaitu perhatian, sangat berperan dalam proses memori. Dalam kehidupan nyata, kemampuan memori seseorang terganggu karena perhatian yang terpecah. Short-term memory, yaitu memori jangka pendek, merupakan memori penyimpanan sementara informasi sebelum diteruskan ke dalam memori jangka panjang. Menurut Stephen, memori jangka pendek atau short-term memory hanya mampu menampung sekitar 7 item. Displacement adalah menjual keinginan atau dorongan yang tidak dapat diterima. Dalam kurung biasanya berupa perilaku agresif,
kepada individu atau objek lain yang tidak ada di baliknya dan lebih lemah, sehingga dorongan yang asli menjadi tersamarkan. Selanjutnya ada storage, yaitu penyimpanan ingatan, mengacu pada cara individu menahan informasi yang sudah disimpan dalam memori. Dan retrieval, yaitu proses mengingat kembali. Proses mengingat kembali adalah suatu proses mencari serta menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali jika dibutuhkan. Informasi dalam jangka panjang sangat terorganisir. Long-term memory, yaitu memori jangka panjang, adalah tahap model memori Atkinson dan Shiffrin, di mana pengetahuan informatif diadakan tanpa batas. Ini didefinisikan berbeda dengan memori jangka pendek dan memori kerja, yang bertahan hanya sekitar 18 hingga 30 detik. Teori retrieval failure, teori ini sebenarnya sepakat dengan teori interferensi bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan untuk mengingat kembali lebih disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai.